Jadi berat amanah niku. Diusahakan semaksimal mungkin kita menjadi orang-orang yang amanah. Berikutnya, tipe-tipe manusia dalam memegang amanah. Ada 3. Ada 3 kelompok manusia yang ketika dia dikasih amanah, ada 3 kelompoknya. Ini masuk mana? Saya panjenengan semua kita koreksi sama. 1, seseorang yang secara kasat mata terlihat memegang amanah. Saja blegere, saja iki wis amanah itu saya yakin itu. Saja zahirnya orang itu kelihatan amanah sekilas, namun ternyata mabus, namun hatinya melalaikan amanah. Tampilannya amanah, namun kenyataannya tidak amanah. Ya ini, ya kita tidak tahu. Mesti ada orang yang seperti itu. Zahirnya kelihatan amanah sekilas, kemudian setelah diamanai ternyata tidak amanah. Ini termasuk kategori orang yang munafik. Ketoke amanah, namun dia tidak amanah. 1. Yang kedua, seseorang yang terlihat tidak amanah. Delok sekelas, aku ora yakin iki. Yakin ini pirang persen? 75 ndak yakin nek wong iki amanah. Ternyata memang ya ora amanah. Wah iki sing blane iki. Wis tampilane zahirnya tidak amanah, ternyata memang tidak amanah. Namanya napa niki? Termasuk orang yang kufur dia. Nek jenengan nih wajah amanah semua nih, 100% amanah nih, dan survei membuktikan jenengan ya amanah semuanya nih. Amin, alhamdulillah. Nek saya wajah amanah no mboten nih, jenengan sing nilai bukan saya. Insya Allah amanah. Kenyataannya mbuh Pak saya urung tak uji, sesuk aku tak titip duit 1 juta jeneng tes nih. Wani ndak ngetes nih, ndak wani nanti. Yang ketiga, seseorang yang menjaga amanah dan memang insya Allah amanah dari amanah, dan memang dia terbukti amanah. Niki sing dahsyat, niki sing luar biasa. Ya mudah-mudahan selagi saya panjenengan semuanya masuk kelompok yang ketiga. Ya insya Allah semuanya. Ono lek selalu salat berjamaah, neng ndi gawe topi, ngene iki apa ngono kuwi, insya Allah ngaji amanah semuanya, yakin saya amanahnya. Ya, insya Allah ini kita masuk kelompok yang ketiga ini, nggih insya Allah amanah semuanya. Berikutnya, ancaman bagi orang yang tidak amanat, khianat terhadap amanah yang dibebankannya. 1, tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah. Kita ngakunya Islam tapi kita pengkhianat, kita tidak diakui umatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, kula ini umat panjenengan, ya bolak-balik aku sholawat, tapi nanti terang hadis berikutnya punya cap, nanti kita punya cap seorang pengkhianat. Rasulullah no way, uduk kowe ora gelem, tidak diakui oleh umatnya Rasulullah. Ini dijelaskan dalam Sunan Abu Dawud, Ani Ibnu Buraidah an abihi qol, dari Ibnu Buraidah dari bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanah, barang siapa yang berkhianat terhadap amanahnya, khianat, ngapusi, melokoto dan sebagainya terhadap amanah ya mah, falaisa minna, maka kata dia bukan kelompokku, bukan umatku, kata Rasulullah. Blahen kita cek KTP Islam semua, tapi tidak diakui. Terus nanti sing ngakui saya panjenengan semua kalau tidak amanah di akhirat sinten nanti? Katanya umat Islam tapi tidak diakui oleh Rasulullah. Deketin Nabi Ibrahim, itu zamanku, itu umatku. Nabi Musa, ada kowe wong Islam jarene, tidak ada yang mengakui kita. Lah ingah-ingih ning akhirat nanti. Rono ora dikapir, ini ndak dikapir, rono ndak dicuekin dan sebagainya. Padahal kita ya blegere tapi kita khianat. Pertama, orang yang khianat ancamannya tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini masyhur sekali dalilnya, yaitu
Orang yang khianat itu ciri-nya orang munafik. Ini hadisnya sangat masyhur sekali dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafikin salasun. Tanda-tandanya, ciri-cirinya orang munafik niku wonten telu, ada 3, semuanya udah tahu semuanya. Idza haddasa kadzdzaba, kalau dia ngomong pembualan, ngapusi sego jangan niku, dari sego jangane ini botek pembotek, akhirnya terkenal alih pembotek ini, pembualan ini. Nek bahasane galek napa? Lek sing suka bohong niku pembotek, pembualan guys. Dan orang ngerti les pret pembualan. Wa idza wa'ada ahlafa, dan jika dia berjanji sukanya ingkar. Wes pokoke bla 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 ngene-ngene, ternyata pret. Nek ngomong penak, aku dadi anggota dewan wis beres kabeh ngono. Nek aku dadi bupati kabeh masjid tak subsidi 100 juta dan sebagainya lah. Ternyata pret begitu ra dadi karpet sing dikene masjid gulung neh gawa mulih neh. Bajune kok baju apa? Rebana yang dikasihkan ke grup-grup pengajian, grup-grup yasinan niku ora dadi tariki neh. Kabeh ditarik ora dadi. Kan janjine kan luar biasa. Sinten sing suka janji-janji kayak pembualan itu baus. Pokoknya aku dadi kepala desa gini, tak buka lapangan kerja. Ternyata betul-betul dibuka kan, sing mlebu lek wong ngantru, wong sumber gedong, uduk wong ngantru, padahal lurah ngantru, misalkan begitu. Ngerti kan maksudnya? Jok teman-teman jok jeru-jeru kok. Bahaya niku. Jadi tanda yang ketiga, wa idza autumina khana, kalau dia diberi amanat dia khianat. Dikasih amanah dia khianat, nah itu sudah tandanya. Hadis yang lain ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, an Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Amr, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'um man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda kalau 4-4-nya ini ngumpul pada salah satu seorang, dia munafik 100%. Munafiqan khalisan, munafik murni 100%. Lek nek 4 niki. Jadi jangan perhatikan. Orang yang punya 4 tanda ini berarti dia 100% munafik. Berat niki. Memang kanat fihi khoslatum minhun, kanat fihi khoslatum minan minan nifaq. Kalau dia ada 1, berarti ada bagiannya. Kalau 4 anggap aja masing-masing 20%. 20% berarti lek telu berarti 75%. Lek loro 50% munafik, setengah mboten. Lek 20 berarti 1/4%. Napa niku? Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Jadi 4 itu ngumpul, dia tobat ditinggalkan, ndak munafik murni. Idza autumina khana, kalau dia dikasih amanat dia khianat. Kalau dari yang pertama tadi kan amanah ini terakhir ini duluan. Kalau dikasih amanat dia khianat. Wa idza haddasa kadzaba, kalau ngomong botek-botek, ngapusi. Wa idza ada ghadaro, kalau dia berjanji suka ingkar. Wa idza khasama fajaro, lek berseteru curang.
Pokoknya nek urusan-urusan tuh curang. Nah, niki kalau ngumpul empat-empatnya 100% munafik. Lek mek telu ya 75%. Nah. Berikutnya 2 poin lagi. Nun sewu, amanah niku sangat berat. Allah telah memberikan pernah mengamanahkan, memberikan amanah niki kepada langit, bumi dan gunung. Niki surat Al-Ahzab 33 ayat 72. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamallahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah mengamanahkan, memberikan amanat kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Kenapa? Mereka khawatir, bumi, langit, gunung ini khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Saya panjenengan semuanya memikul amanat. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Di Allah telah menawarkan kepada langit dan bumi untuk memikul amanah. Amanah itu yang dimikul amanah ini adalah tugas-tugas keagamaan, dimikul berat. Berikutnya, nah ini boleh tidak amanah. Wah, iki sing digoleki. Ndak amanah ndak apa-apa. Dalam 3 keadaan. Lek 3 keadaan ini ndak amanah, apik malahan. Lek amanah bener malah ndak bener. 3 niki yang perhatikan. Selain ini berarti tidak boleh semua. 1 dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Imam Ahmad, dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seseorang berlaku amanah dalam bermajelis kecuali 3 majelis, yaitu pertama, membunuh darah yang diharamkan. Artinya membunuh. Nah, jenengan diamanati, diperintahkan membunuh, tidak boleh. Orang malah demen, alhamdulillah Pak Kiai powegel karo wong kae, wis rasa dibayar ora apa tak patenane. Ndak boleh. Lek diamanahi, ndak boleh diamanah itu dilaksanakan. Kan kadang nuwun sewu, harga nyawa sekarang ini saya kan setara dengan 10.000 plus nasi bungkus. Kae patenono. Karena apa? Nanti dalam akhir zaman, ensiklopedi di akhir zaman, ini saya sampaikan di Masjid Taqwa bahasanya, nanti akan banyak pembunuhan. Yang dibunuh itu tidak tahu kenapa dia dibunuh, yang membunuh juga tidak tahu mengapa dia harus membunuh orang. Bar mateni celup, nyapa pateni? Embo. Dipateni, nyaku ki nyapa kok dipateni? Kan aneh gitu. Nah, ini tidak boleh ini. Yang kedua, kemaluan yang diharamkan zina. Diperintahkan zina, dapat amanah berzina, jadi tidak boleh dilaksanakan ini. Yang ketiga, mengambil harta dengan tanpa hak. Mengambil harta tanpa hak, ini harta haram fikih muamalah kontemporer. Nah, ini tadi subuh saya sampaikan di Masjid Al-Fajar. Jadi harta-harta kita yang ada satu di antaranya adalah dengan cara mengambil harta orang lain tanpa hak, baik dengan cara ngapusi, melakoto, menyewa hakim supaya sidang kemudian memenangkan dia, padahal bukan hartanya, tanah uang dan sebagainya, banyak bentuk-bentuknya. Ini yang 3 hal itu kita tidak boleh amanah malahan. Jadi kesimpulannya bahwasanya jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia, kita harus benar-benar amanah. Ya, yang tadi amanah ada 3, amanah dari Allah, Rasulullah, dan amanah yang diamanahkan oleh orang lain kepada saya panjenengan, betul-betul amanah. Kita sudah tahu juga bahwasanya ya kalau kita tidak amanah nanti resikonya tanggung kita sendiri. Dalam Sunan Ibnu Majah bahwasanya
kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam saya panjenengan pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, punya dosa, at-tawwabun, orang yang mau bertobat. Lek nun sewu, lek sering saya sampaikan kalau saya melihat sing cah nom-nom nih Mas Reva, anakku isih umure piro 20 tahun, 19 tahun, berarti mereka ini dosane luwih titik daripada saya. Dosane luwih titik. Tapi lek saya melihat mulai Pak Nur saya pun pensiun, berarti kan lebih tua beliau. Beliau itu amal solehnya, kebaikannya lebih banyak daripada saya. Jadi kalau melihat yang lebih muda, berarti kita eling dosane saya, dosa yang berarti orang yang muda itu dosane urung akeh karena umurnya saya 20 tahun, saya udah 47, 48 tahun, berarti selisih 28 tahun saya berbuat dosa. Tapi lek melihat sing pun sepuh umur 70, berarti beliau-beliaunya itu sudah banyak beramal soleh daripada saya. Pun diwalik, lek diwalik poblaen iki. Enggak canem, canem aku wis dhisik oleh pahalane daripada kowe sik 20 tahun paling salatmu sik ping piro, aku sik akeh. Engko lek ndelok wong tuwek, wong tuwek paling akeh dosane, aku sik enom. Aku walik lek bubrah kabeh. Akhirnya dalam setiap kehidupan kita nanti kita tidak termotivasi untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Ini sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya adalah menjadi orang-orang yang amanah. Ya, amanah dan amanah, jangan berkhianat terhadap amanah yang diamanahkan kepada saya panjenengan semuanya. Sekali lagi, kita mesti punya salah, dosa, dan sebaik-baik orang yang punya salah, punya dosa adalah dia mau memperbaiki. Mulai dipikir-pikir dosa ini saya dengan panjenengan, saya yakin akeh dosa ini saya daripada panjenengan semuanya, dan saya tahu dosa-dosa saya kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan diampuni. Waktunya pas. Apa ada pertanyaan? Perang menit tadi 45 menit keduawan uploadnya abot nanti. Pas nggih, alhamdulillah pas, saya setting ben pas. Ada pertanyaan? Fadhol monggo silahkan. Kalau tidak ada nggih, alhamdulillah tidak ada. Apa ngantuk sedaya nih sajake? Mboten ngantuk sedaya, alhamdulillah. Apa bingung kabeh? Apa wedi kabeh? Mudah-mudahan mboten nggih. Ndak ada? Pun paham sedaya? Alhamdulillah lek paham sedaya nggih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya dan kita semuanya. Mari selagi kita tingkatkan iman dan takwa kita seiring dengan semakin bertambahnya usia umur kita dan semakin dekatnya kita dengan lubang kubur kita sing ning mahlor kono. Kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan kita tingkatkan pelayanan dari masjid ini untuk kepada masyarakat ya lebih kedepannya lebih dahsyat dan lebih luar biasa sekali. Dari sisi semuanya, makmurnya, luar biasanya, militannya, pintre wong-wonge, persaudaraannya, dan semuanya harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk paling to be number one, menjadi yang nomor satu di Trenggalek dalam segala halnya. Mudah-mudahan ya kita pelan-pelan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita menjadi bahasanya barometernya Trenggalek itu masjid Kubah Mas Syekhatul Musa, itu barometernya oleh wong Jogja, wong jujuk neng kene. Sebagai studi bandingnya selama ini kita keluar, mudah-mudahan 5-7 tahun ke depan, pol-pole 10 tahun semua studi banding ke sini. Ya tentunya ini harus kerjasama kita semuanya, ya saling mendukung, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya keahlian dengan keahliannya, yang punya tenaga dengan tenaganya, sing duwe duit dengan duwite, sing duwe donga dengan dongane, sing duwe kedudukan dengan kedudukannya. Semua potensi kita kumpulkan bersama, kita jadikan sekali Musa ini dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.